Kalau lu ngerasa keyboard full size kegedean, lu bisa pilih keyboard TKL. TKL masih kegedean, ambil 60%. 60% masih kegedean, ambil Red Dragon K585. Ini. Selamat datang di GTA channel paling canggih di 2021. Basically ini nggak disebut 30% sih sebenarnya. Lebih banyak yang sebut ini one-handed keyboard atau keyboard satu tangan. Tapi kalau gue bandingin sama keyboard 60% standar yang gue punya, kita bisa lihat ini kayak cuma setengahnya gitu. Jadi ya 60% bagi 2, 30%. Kalau gue pikirin konsep yang ditawarin keyboard ini sebenarnya tuh menarik. Full gaming tanpa mikirin hal lain selain gaming itu sendiri. Bahkan untuk ngetik aja, ini keyboard nggak bisa, karena lu cuma punya setengah dari huruf yang seharusnya ada, dan dia nggak ada enter. Walaupun memang di websitenya Red Dragon sendiri, gambar setupnya dia juga taruh di sebelah keyboard full size gitu. Jadi memang keyboard ini dikhususkan untuk gaming. Pada saat gaming lu pakai, saat mau kerja lu bisa geser keyboard ini ke pinggiran dan lu pakai full size-nya. Dengan layout kayak gini, gue rasa orang yang mau pakai akan nge-game dengan full komunikasi dengan voice chat. Nggak bisa ketik, nggak ada enter. Langsung aja kita masuk ke kelengkapannya, dapat apa aja. Tentunya kita dapetin keyboard beserta palm rest yang udah sistem magnet. Nice banget magnet sih, beneran favorit gua. Manual book yang kita lempar dan juga stiker Red Dragon gitu. Kalau misalkan lu mau tempel di mana gitu di keyboard juga boleh. Kita juga dapat kabel USB Type A to Type C. Sistem modular kayak gini tuh bikin kita kalau mau bawa-bawa keyboard nggak usah tekuk-tekuk kabelnya. Sekalian di atas keyboardnya di sebelah port USB-C-nya ada USB port 2.0 Type A yang kalau gua tes colok HDD 3 tera sih masih kebaca. Cuma mungkin lebih kepake untuk colokin mouse atau headset USB ya. Keycap spooler kita dapat juga, sayangnya di sini kasih kita sistem yang kayak gini. Kalau yang kayak gini biasa gua pakai tuh sering ngelecetin keycap sih, tapi ya keyboard budget soalnya ya biasa kita dapat memang begituan. Gue cukup ngerti dan dapetin switch spooler yang menandakan ini switchnya bisa diganti-ganti. Dia pakai switch 3 pin. Ya ternyata manual booknya mesti kita baca untuk produk seunik ini karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita lakuin dan kita cuma bisa tahu di manual booknya. Pertama-tama kita lihat layoutnya dulu. Di sini F5-nya nggak ada, dia ganti kayak logo apa sih, benua, logo planet gitu ya. Tapi kalau lo pencet di ini di Windows, ini jadi tombol M. Jadi udah terbiasa ya kalau kita game-game FPS secara default untuk ngelihat peta itu M. Jadi lu pencet ini muncul peta gitu. Kalau lu lagi ngetik pencet ini munculnya M. Habis itu kita lihat tombol Windows di sini nggak ada, jadinya FN ditaruh di sini. Jadi lu nggak mungkin kayak minimize game lu tiba-tiba kepencet Windows gitu ya, dihilangin sama dia. Berikutnya di sini ada tombol makro G1 sampai G5. Nah, nanti lu bisa atur-atur sendiri, gua jelasin berikutnya. Tapi ini secara default, ini juga kalau lu pencet nih, secara default ya, dia udah berperan sebagai F1, F2, F3, F4, F5. Nah, berikutnya spacebar ini nggak nyantai di posisi, bukan nggak nyantai, berubah banget posisinya. Nah, posisinya di sini agak nyerong. Jadi kalau lo pakai tangan kiri nih, sebenarnya jempol lo jauh lebih natural dibanding di sini nih, ya kan? Dia jauh lebih natural dengan miring kayak gini. Nah, posisi spacebar yang biasanya malah dia tambahin ada huruf N dan P. Gue kurang ngerti sih, ada game yang pakai N dan P mungkin. Nah, di sini jadi N dan P. Berikutnya di sini ada M1, M2, M3, M4. Ini sebagai profile. Jadi kayak profile 1, profile 2, profile 3, profile 4. Tapi selain itu ada fungsi lainnya di mana profile ini diwakili sama tipe RGB yang berbeda. Jadi kalau lu pencet M1 nih, RGB-nya berubah kan? M2 nih, RGB-nya berubah. M3, dia sistem yang kayak berubah lagi RGB-nya. Jadi profilnya diwakili dengan warna. Masalahnya anehnya, yang menurut gua aneh banget, dimana ketika lo pencet, dia juga berperan sebagai F9, F10, F11, dan F12. Jadi kalau gue pencet di Windows, F12 kan dia kayak ngeluarin, pada saat gue pakai Chrome ya, F12 tuh kayak ngeluarin semua, apa sih, kayak coding-codingnya Chrome gitu, aneh banget sih. Gue juga gak ngerti kenapa dibikin kayak gitu. Jadi kita M1.
Menariknya di keyboard ini adalah lu bisa makro tanpa software dan dia udah ada tombol record di sini. Cuma yang lu bisa makro terbatas kalau tanpa software. Sedangkan kalau pakai softwarenya, lu bisa semuanya lu makro. Nah, tanpa software, lu bisa makro tombol-tombol ini aja nih. G1, G2, G3, G4, G5. Terus tombol T dan tombol di sebelah satu ini. Sebutannya apa ya? Kutip kali ya. Dan gua ngerti, cukup menarik ya. Di sini bisa dimakro langsung karena memang biasa di keyboard 60%. Di sini tuh escape. Jadi escape gabung di sini nih. Dan beberapa kalau gue main game FPS ya, gue kebiasa juga escape pencetnya di sebelah tombol satu, lebih dekat gitu ya. Dibanding lu mesti tombol escape di sini. Nah, caranya untuk makro tanpa software, lu tinggal pencet record. Habis itu lu pilih profile mana, misalnya M1. Habis itu lu pilih hurufnya G1 misalkan. Nah, misalnya G1 lu mau apa? A, S, D, F, G gitu. Setelah gue pencet ini, gue pencet record sekali lagi, dia bakal ngeblink nggak? Nah, pluk, kayak ngeblink gitu. Jadi di sini gue ada notepad. Gue show ke kalian, ya. Gue show ke kalian, ya. Nah, ketika gue pencet G1, dia langsung ASDF G, ASDF G gitu. Nah, pencet-pencet terus. Nah, dia selalu inputnya begitu. Nah, lu tinggal makro. Jadi F1-nya jadi hilang karena dia berperan defaultnya F1. Nah, habis itu di sini ada Fn. Kalau lu mau ngilangin makronya, biar lu nggak usah pusing ya, lu reset aja keyboard ini ke mode defaultnya. Tinggal lu pencet Fn, pencet escape 3 detik, dia akan ngeblink, tep tep tep. Langsung hilang tuh makronya, dia kembali lagi ke F1. Nah, habis itu yang lo bisa lakukan lagi adalah Fn spasi. Adalah untuk ganti mode RGB-nya. Yang gue bingung adalah kenapa mode RGB juga disangkutin sama profile ya. Mungkin membuat kita lebih tahu ya. Oh, ini profile 1, profile 2, profile 3, profile 4. Nah, lo bisa ganti semuanya di software. Jadi ketika lo masuk software, lo bisa ganti A ini mau jadi apa, S ini mau jadi apa, D ini mau jadi apa. Atau G1 ini mau jadi apa juga bisa lo ganti di software. Masalahnya kalau lo mau ganti G1 ini jadi enter, kan ini posisinya pas banget ya buat enter ya. Lo mesti punya keyboard kedua yang bisa pencet enter. Atau dia juga di software bisa munculin kayak on screen keyboard gitu. Jadi lo bisa klik di Windows 10, ada on screen keyboard muncul, lo klik aja. Dan itu semua yang bisa lo lakuin di keyboard ini langsung dari keyboardnya tanpa lo perlu ada softwarenya. Tapi kalau ada softwarenya jauh lebih komplit, lo bisa ngotak-ngatik keyboardnya. Oke, sekarang kita masuk softwarenya seperti yang gue mention tadi, di mana lo udah bisa di sini klik semua tombolnya untuk dimakroin. Nggak terbatas seperti yang on the go ada di keyboard. Nah, di berikutnya ada profile. Setiap profile juga lo bisa atur lightnya. Nah, lightnya di sini juga pilihannya sama seperti yang tadi gue udah kasih tahu caranya. Fn plus spasi, jadi kayak gitu. Nanti dia rubah-rubah sendiri kan. Nah, di sini juga yang G1 juga tetap lu udah bisa. Oh iya, kalau lightnya lu nyalain, lu nggak bisa makro. Jadi lightnya lu masih mati dulu, baru makro dulu, baru lu pencet lightnya apa. Aneh sih kenapa konsepnya kayak gitu ya. Habis itu kita masuk ke tab makro. Di sini bisa listnya panjang banget. Lu mau pakai juga bebas, lu pilih aja. 1000 Hz jangan lupa. Udah simple aja sih softwarenya. Keyboard ini dari build quality gue akui bagus banget. Bahan yang dipakai plastik yang tebel, jadi keyboardnya tuh kokoh banget. Lu coba flexing begini juga nggak kerasa kayak murahan. Bagus lah pokoknya. Switch untuk makro G1 sampai G5 nya juga dia udah custom sendiri tapi nyaman untuk dipencet. Dan keyboard ini bisa kalian dapetin di harga 550.000 dan cuma ada pilihan blue switch aja dengan garansi 1 tahun dari Red Dragon. Sebenarnya gue suka banget apa yang ditawarin sama Red Dragon K58 ini. Lu lihat aja, ini tuh cakep banget dan feel di tangan memang berasa enak banget. Tapi setelah gue pakai beberapa lama main Valorant, gue nemuin masalah yang membuat gue malah nggak nyaman pakai keyboard ini sama sekali, dan semuanya berhubungan dengan habit atau kebiasaan gue selama ini pakai layout yang normal. Pertama, untuk spacebar-nya, kalian bisa lihat ya. Posisinya yang ditaruh memang natural banget kalau dibandingin spacebar biasa. Memang dibikin super ergonomik, jadi feel untuk posisi jempol itu pas banget. Tapi di sini gue jadi nggak bisa main dengan leluasa karena dari kecil gue udah kebiasaan klik spacebar itu di bawah tombol X dan C. Apalagi di Valorant tombol C itu shortcut untuk salah satu skill yang gue pakai. Jadi biasanya habis lu lompat lu mau nge-skill sama C, membuat gue sering salah pencet di sini. Apalagi di bawahnya
dia taruh di bawah C nih, ada N dan P dia taruh nih. Nah, kalian lihat nih. Yang akhirnya karena kebiasaan itu susah dirubah dalam waktu singkat, jadi ya gua kaliin aja, gue cabut tuh keycapsnya supaya gue nggak salah klik. Kedua, juga gue nggak biasa, gue orangnya tuh nggak biasa pakai armrest yang dia kasih gini. Memang dia sangat nyaman, yang membuat pergelangan tangan itu tuh aman posisinya. Tapi posisi untuk pencet kontrol kan jadi berubah feel-nya. Apalagi dia ada G5 di sebelahnya. Di mindset gua tuh yang biasanya gua main gitu, tombol paling ujung kiri bawah tuh kan kontrol gitu. Jadi clicking gua udah terbiasa. Di keyboard ini malah ada feel G5-nya. Jadi akhirnya gua nggak pakai juga armrest-nya supaya tombol kontrol berasa lebih pop up di jari kelingking. Ya ini sih sebenarnya masalah kebiasaan gue aja sih. Dari pengalaman itu gue bisa simpulin buat kalian, kalau kalian belum lama banget main game FPS atau baru mulai, lu nggak apa-apa beli keyboard ini karena muscle memory lu tuh belum, ya muscle memory untuk pencet keyboard belum terbentuk lama. Yang membuat lu bisa mulai dari keyboard kayak gini. Dan dengan gunain keyboard sekecil ini, posisi mouse kita juga jadi leluasa banget. Nggak bakal kepentok punya pastilah, gue jamin. Tapi ada risikonya di mana kalau kalian sudah terbentuk dengan sistem kayak gini, kalian pastinya mau sistem kayak gini terus untuk dipakai terus-terusan supaya pas main game tangan kalian tuh udah otomatis di posisinya. Dan itu review kita untuk Red Dragon One-Handed Keyboard K585. Keyboard yang termurah dengan kualitas yang nggak dikompromi sama sekali, bagus banget. Apalagi dia bisa swap switch yang membuat keyboard ini tahan lama, panjang masa hidupnya. Karena dengan mudahnya kalian bisa beli switch Otemu atau Gateron di pasaran atau brand lainnya. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue Edwin dari G Daddy, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap